الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan kuliah subuh Masjid Al-Hidayah, para shaimin dan shaimat yang insyaallah pada kesempatan kali ini di waktu yang mulia yaitu waktu subuh, bulannya juga mulia yaitu bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan yang mulia juga karena dalam keadaan berpuasa. Tentunya ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama patut kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita rasanya nggak bisa dibandingkan dengan ibadah kita yang kadang-kadang rajin, kadang malas. Oleh karena itu, maka kalau seandainya ditimbang segala amal ibadah kita dengan ukuran nikmat Allah, nggak pantas rasanya masuk surga itu. Karena dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu saat ada sahabat yang berbicara tentang si fulan masuk surga karena amalnya banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa la ahad, tidak ada satupun yang layak masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau? Iya, illa anta ghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Dan nas Al-Quran menyebutkan Rasul bukan membawa rahmat, tapi Rasulnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka nikmat-nikmat seperti ini baik dalam konteks ibadah ataupun aktivitas urusan dunia kita, syukur itu masuk kategori ibadah. Baik syukurnya syukur biqalbihi dengan hati, atau syukurnya syukur bilisanih dengan lisannya mengucap tahmid, atau syukur bi fi'lihi dengan perbuatannya. Nah, kita salat dengan a'dha atau anggota jawarih kita, berpuasa dengan fisik kita, sedekah dengan harta kita, itu masuk kategori syukur bil jawarih. Maka syukur itu hidayah, nggak bisa diakademiskan, nggak bisa dianalisis secara ilmiah, karena itu urusan yang tidak ilmiah tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan banyak, kadang Allah berikan hidayah bagi orang yang mau punya potensi berbuat yang baik. Itu yang disebut ikhtiar begitu. Jadi ikhtiar diambil dari kata khair, pilih yang baik. Maka ketika kita pilih yang baik, disitulah nanti ada potensi yusabu ala fi'lih, akan diberikan ganjaran dari pahala dari perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja mas sekalian, para shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa datang lagi bertemu dengan jamaah sekalian di Masjid Al-Hidayah, tapi dalam konteks bulan suci Ramadan. Dan kita dalam keadaan yang berpuasa. Dalam satu riwayat ada doa 3 orang doa yang nggak ditolak doanya. Salah satunya adalah as-shaimin, orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan dianjurkan banyak berdoa, minta kepada Allah. Karena ini bukan cuma sekedar bulan Qomariyah dalam hitungan Hijriyah, bukan. Tapi banyak pahala, syahrun yudha'af fihil amal, sawabu amalih. Di mana bulan ini kalau kita melakukan sesuatu, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena mulianya waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Banyak sekali keistimewaannya untuk itu. Maka orang-orang yang diberikan potensi untuk berbuat baik,
menghidupkan bulan-bulan mulia ini, itu orang-orang yang beruntung insya Allah. Orang-orang yang beruntung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini dididik oleh Allah. Sebetulnya puasa di bulan suci Ramadan ini tarbiyah, ibarat sekolah lah. Tarbiyah, pendidikan, kita dididik bagaimana sih caranya biar mengenal takwa yang sesungguhnya. Kalau imam-imam, para khutbah, para khatib itu di atas mimbar, para jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini pengertian takwa secara umum saja. Tapi inti dari takwa itu adalah ada sikap dalam diri secara internal merasa selalu diawasi Allah. Ini yang susah. Baik dalam keadaan terang-terangan, apalagi dalam keadaan sepi. Jadi sebetulnya takwa dalam arti substansinya adalah seorang hamba yang punya rasa, selalu merasa diawasi Allah. Karena dimanapun seorang hamba kalau sudah merasa diawasi Allah, potensi berbuat maksiat sedikit. Meskipun manusia nggak bisa menghindar dari perbuatan dosa, itu sudah klaim, nggak bisa. Kullu bani Adam khata, nggak bisa. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Itu dasarnya dulu. Maka ketika orang merasa diawasi Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, potensi untuk berbuat maksiat akan sedikit. Potensi untuk berbuat yang baik, ketaatan kepada Allah lebih meningkat. Maka para penceramah, para khutbah sebelum masuk bulan suci Ramadan pasti nyebut hadis begini. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ini hadis banyak versinya, cuman yang populer wa suddifatis syayatin, riwayat Imam Bukhari. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud daripada suddifatis syayatin adalah potensi-potensi setan dalam diri manusia itu sedikit akan terrealisasi di bulan suci Ramadan, karena kebanyakan orang kalau bulan suci Ramadan malu berbuat maksiat. Kalau sudah tidak ada malunya, makan minum tengah ribentet, siang bolong, ini yang harus yus'al imanu, ditanya harusnya imannya nih, kadar imannya mana? Karena malu indikasi iman. Al haya'u minal iman, salah satu dari alamat atau tanda-tanda keimanan kita kepada Allah. Malu kalau maksiat, malu kalau nggak taat. Nah di sini, maka cenderung biasanya kalau bulan suci Ramadan banyak sekali ketaatan, kasratut ta'ah. Ini kiasan dari bahwa pintu surga dibukakan oleh Allah. Karena banyaknya orang yang taat, banyaknya orang yang ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita insya Allah termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya, kita masuk di masjid, memakmurkan masjid, salat tarawih, qiyam Ramadannya di malam hari, ibadah wajib di siang hari, puasa di bulan suci Ramadan. Ya, itu merupakan amalan-amalan yang memang harus kerjakan di bulan suci Ramadan. Jangan lupa juga ada ibadah sosial, zakat fitrahnya, sedekah juga sama, karena sedekah terbaik adalah as-shadaqatu fi Ramadan, sedekah yang ditasarrufkan, dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Ini para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini nikmat besar, khususiyat hazihil ummah. Karena kewajiban berpuasa memang sebelumnya sudah diwajibkan umat-umat terdahulu. Cuman puasa 1 bulan penuh full, kemudian ada ibadah di malam hari yang hukumnya sunnah qiyam Ramadan, kemudian ada amal-amal lain yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai amal nawafil tambahan di bulan suci Ramadan. Itu khususiat, khusus diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa umat ini, ya. Itu patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya tidak membahas
sebelumnya kitab tentang tasawuf yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi saat ini saya akan bahas tentang zakat, tapi dalam sirnya. Sir itu artinya rahasia. Kenapa diperintahkan zakat oleh Allah? Kita akan disuruh tadabbur. Tadabbur itu artinya ke belakang. Makanya dalam konteks fikih, kubul artinya jalan depan, lubang depan, dubur di belakang. Tadabbur itu artinya bolak-balik, merenungkan konteks Al-Quran, hadis direnungkan agar paham kita paham yang benar, bukan salah paham. Karena banyak saat ini orang susah tabayun, akhirnya salah paham. Atau mungkin belajarnya nggak talaki ke guru, salah paham, mahamin sendiri. Kalau orang belajarnya talaki ke guru, ketemu, minta ditashih, biasanya rada bener kalau yang begitu. Kenapa? Karena orang-orang dulu sangat menjaga tradisi sanad keilmuan. Makanya kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini harus dicapai melalui transmisi sanad atau keilmuan kita dari para guru. Rajamah sekalian, saya kutip dari kitab Mau'izatul Mu'minin Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali tentang bagaimana rahasia di balik zakat. Kadang orang lupa, di Ramadan itu memang kita dianjurkan untuk membangun koneksi yang kuat antara kita dengan Allah, dengan ibadah puasa, dengan ibadah tarawih, dengan ibadah yang lainnya. Ini kan artinya soleh secara personal, betul nggak Pak? Soleh secara personal. Yang rajin ya dia soleh, yang tidak ya tidak gitu. Tapi kadang banyak yang lupa bahwa di bulan suci Ramadan juga kita disuruh soleh sosial. Sampai-sampai dalam Jawahirul Bukhari Rasulullah SAW bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa tapi nanti di akhirat hanya dapat lapar. Riwayat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, rubba shaimin hadzuhu min siyamih illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi nanti di akhirat puasanya itu hanya dapat lapar dan haus saja. Apalagi orang puasa 1 bulan penuh tapi ternyata di akhirat muflis, bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena lupa ada ibadah sosial yang ditinggalkan, dan itu hukumnya wajib, yaitu ibadah zakat fitrah. Boleh fitrah, boleh fitri. Fitrah berarti dari fitratun nas ya. Ada fitri ya berarti zakat berbuka artinya, karena setelah akhir daripada waktu akhir atau batas akhir daripada zakat fitrah adalah sebelum imam naik mimbar itu. Maka setelah itu sudah dibolehkan makan, minum, bahkan haram puasa di hari pertama Syawal itu. Makanya disebut zakatul fitri, zakat berbuka. Ada yang disebut fitrah. Kenapa fitrah? Karena fungsi dari zakat itu, zakat fitrah itu membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa. Ya namanya orang puasa kadang ngomongin orang kebablasan juga, kadang juga ya banyaklah. Kita ini nggak bisa menghindar dari hal-hal yang begitu terkadang, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Nah fungsi zakat itu, zakat fitrah maksudnya, itu membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi warrofas. Bukan kotoran fisik. Kalau kotoran fisik gampang bersihinnya. Yang susah kotoran batin, itu yang susah. Fisik ya tinggal mandi, tinggal kena air ya bersihkan secara adat, bersih itu. Tapi kalau kotoran hati nggak ada yang bisa jamin itu. Bahkan orang yang bersih secara fisik, hatinya kotor bisa ke bawah sampai kuburan. Ini bahayanya penyakit hati itu begitu. Kalau penyakit fisik tinggal datang ke klinik, datang ke dokter, nanti dikasih sesuai dosisnya beres. Kalau ada kemungkinan yurja baruhu, kemungkinan sembuhnya ada, silakan. Tapi kalau penyakit hati ini butuh bimbingan, butuh tajribah. Ada pengalaman spiritual, harus ada upaya. Tapi upaya-upayanya adalah upaya-upaya yang bersifat ibadah, baca Quran, zikir dan semacamnya, termasuk ibadah sosial, yaitu zakat fitrah. Ya, kadang lupa. Saya udah pernah menyampaikan di sini bahwa
Selagi kita juga memperhatikan aspek zahir kita, tapi juga yang paling penting jangan lupa dengan aspek batin kita. Karena batin adalah asas, zahir adalah representasi gambaran dari yang ada di dalam hati kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kata Imam Al-Ghazali yang pertama, kenapa sih kita diperintahkan zakat? Ini zakat apa aja, Pak? Zakat apa aja, ya? Mau zakatnya zakat mal seperti zakatul mawashi, kemudian zakatul urudut tijarah ataupun zakat fitrah dan semacamnya. Tapi yang jelas zakat itu asas min ususi syariah, pondasi dari segala pondasi syariat. Faman ankaroha, siapa saja yang mengingkari, atau faman ankara wujubaha, orang yang mengingkari kewajiban zakat, faqad kafaro. Ini bi ijma'il a'immah, kafir sesuai kesepakatan para ulama. Pernah dengar, Pak, zaman Abu Bakar orang yang nggak mau zakat diperangi. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan main-main soal itu, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan nanti puasanya orang yang berpuasa itu terkatung-katung, nggak diangkat Allah, nggak diangkat malaikat, diserahkan ke Allah. Ini puasanya si fulan, ini puasa Ramadannya si fulan. Rajin tarawehnya, rajin tilawatul Qur'annya, rajin tadarusnya, tapi sayang nggak ada zakatnya, maka la yurfa, tidak akan diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sayang-sayang. Artinya di balik itu Anda boleh soleh secara personal di hadapan Allah, boleh, silakan berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Tapi jangan lupa soleh secara sosial. Manusia itu diberikan sensitivitas dalam tubuhnya ada dua, satu hati, dua rasa. Hati tempat iman. Iman nggak di sini. Kalau iman di akal, Pak, orientalis, ilmuwan-ilmuwan Barat yang pandai bahasa Arab, hafal Quran, mungkin bisa iman itu. Ada seorang ilmuwan Jepang, orientalis, namanya Toshihiko Isuzu. Itu hafal 30, bukan hafal, fasih 35 bahasa, termasuk bahasa Arab. Ustadznya juga kalah kali. Hafal tafsir, hafal pakar sufi, tasawuf. Tapi orientalis, penyembah matahari. Tapi kan nggak ada hidayah. Hidayah tempatnya bukan di sini. Kalau agama bisa diakalkan, mungkin hanya orang yang cerdas yang imannya kuat. Tapi ternyata mahallul iman itu fi qalbi, fi qalbil abdi. Tempatnya adalah di hati seorang hamba. Makanya dalam fikih at-talaffuzu bin niyat, melafadkan niat dalam ibadah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib yang ada di hati. Ada yang nanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau yang benar di sini, tapi yang hatinya mah beda lagi? Tetap yang dianggap yang di hati, bukan yang di lafaz. Oleh karena itu, kenapa sampai ulama Syafi'iyah menganjurkan atau menyunahkan untuk melafadkan niat? Padahal tentang lafad niat konteksnya hanya ibadah haji sebetulnya kalau dalam hadis. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Itu emang Nabi nyontoin disuruh lafadin. Tapi sholat, puasa nggak ada itu. Makanya sama teman-teman kita itu dibilang nggak boleh. Niat itu di hati. Ya sama, orang Syafi'i juga sama, niat di dalam hati. Cuma namanya hati orang, kadang banyak wahamnya, banyak bimbangnya, banyak keplesetnya. Ijtihad ulama disunnahkan talafuz untuk netegin niat di dalam hati. Maka bahasanya li'anna at-talaffudhu bin niyat yusa'idul lisan al-qalba, bahwa melafadkan niat membantu kebimbangan, keraguan yang ada di dalam hati manusia. Maka kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad,
Orang kalau udah ngerti ilmunya begitu, nggak usah ragu lagi. Kalau sudah dilafadkan, niatnya di dalam hati, udah beres, selamat itu. Yang bahaya itu kalau lafad niatnya nggak ada secara lisan, hanya di hati salah, nggak jadi. Nah disitulah maka yang dianggap adalah ma fi qalbihi, apa yang ada di hati seorang hamba. Sama, iman begitu. Nah, hati ini tempat koneksi kita dengan Allah. Bukan akal, Pak. Kalau diakal-akalin susah. Kalau diakal-akalin nggak ada orang sufi, nggak ada. Kadang orang-orang sufi susah teorinya dijelaskan secara ilmiah. Saya kasih contoh. Imam Al-Ghazali ketika uzlah kurang lebih 40 hari kholwat, makanya dalam tradisi tasawuf itu ada yang disebut dengan amalan kholwat arba'ina yauman, 40 hari. Kholwat itu maksudnya ibadah, bukan diem. Termasuk ibadah menyendiri dari keramaian supaya menghindari dosa-dosa sosial seperti ghibah, namimah dan semacamnya gitu. Nah, ketika pulang ditanya sama muridnya. Muridnya itu orang Eropa, namanya Imam Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ada dua nih. Ibnu Arabi yang tasawuf, Ibnul Arabi yang ahli hadis dan ahli tafsir. Itu murid Imam Ghazali. Ditanya, kenapa nggak mau ngajar lagi guruku? Dulu engkau jadi rektor loh. Kalau di kampus rektor Universitas An-Nizamiyah menggantikan gurunya Imam Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini, guru yang sangat berpengaruh terhadap pikiran Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Kata Imam Ghazali, susah jelasinnya kenapa saya nggak mau ngajar lagi. Saya ini mengalami gejolak batin yang luar biasa. Harusnya seorang mukmin kalau mengalami skeptis, gejolak batin atau keraguan-raguan, tapi keraguan-raguan yang atas dasar keilmuan, bukan atas kebodohan. Kalau kebodohan penyesatan setan itu. Kata Imam Ghazali, seorang mukmin kalau merasakan syukuk, keraguan-raguan dalam hatinya, skeptis, jangan khawatir. Sebetulnya itu proses Allah mengantarkan kepada yang hakikat. Itu proses. Orang gak akan sampai wusul kepada Allah tanpa ada skeptis dulu. Aneh, kok tahu-tahu wusul aja, sampai saja. Kalau bahasa kita mah nyasar dulu di jalan. Cuman nyasarnya nggak sampai berlebihan. Nah di situ baru bisa sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali ngalamin kondisi seperti itu. Ketika ditanya, kenapa ya Syekh, ayo ngajar lagi guruku, ngajar lagi, ajarkan ilmumu, engkau ini luar biasa alim, hujjatul Islam. Apa kata beliau dalam kitabnya Al-Munqidh minad Dhalal? Fakana makana mimma lastu azkuruhu fazunna khairan fala tas'al anil khabar. Apa yang saya rasakan saya nggak bisa ungkapkan dalam lisan saya. Kamu rasain sendiri baru bisa merasakannya. Jadi perasaan, rasa spiritual, hubungan koneksi kita dengan Allah, nikmatnya bagaimana nggak bisa diutarakan. Kalau Anda pengen merasakan, rasain sendiri bagaimana intim kita dengan Allah. Itu hati yang main. Tapi kita dikasih rasa sama Allah, Pak, rasa. Nah, rasa ini hewan juga punya. Hewan juga punya kalau rasa. Rasa, makanya jangan heran kalau ada kadang-kadang binatang itu dia kan nggak punya akal, hewan itu, tapi dia ngurus anaknya. Kalau anaknya diiniin kayak ayam dah, anaknya diganggu dia. Nah itu insting, rasa itu. Rasa ini hubungannya koneksi sosial. Biar ada rasa peka terhadap orang kaya dengan orang yang miskin, ada rasa peka orang kuat dengan orang lemah, ada rasa peka antara orang yang merdeka dengan orang yang dizolimi. Itu konteks sosial. Sehingga di sini manusia bisa menggabungkan itu. Ketika dia koneksi ke Allah pakai hati, tapi kalau dalam konteks sosial pakai rasa. Jangan pakai akal. Kalau pakai akal, waduh, mumet. Diakal-akalin susah juga, rusak juga hubungan sosial kita. Harusnya pakai syu'ur. Dalam tradisi tasawuf namanya wijdan, perasaan hati. Nah itu penting. Itu penting diolah, nggak akan bisa diolah tanpa ada perbuatan atau langkah-langkah atau tahap-tahap spiritual. Zikir pagi sore, kan diajarin sama Nabi itu. Pagi sore jangan tinggalin zikir. Ini mulut diem aja, nggak ada zikirnya pagi sore.
Pagi, sore, malam ada zikir, itu kan tameng kita. Ya, itu benteng kita dari hal-hal yang kadang orang udah sembunyi mulu Pak, dari keburukan, dari penjahat, tapi kena juga. Tapi orang yang berlindung kepada Allah, hatinya selalu tawakal, zahirnya tetap waspada, itu insya Allah yang aman, yang begitu. Kadang kita lupa, secara zahirnya kita menghindar segala macam, batinnya nggak diisi. Isi batinnya dengan zikir, dengan wirid dan segala macam. Ya, sehingga secara batin spiritual juga. Nah, kata Imam Ghazali, dasar dari kita dari kehambaan kita kepada Allah, kita disuruh ada koneksi tauhid. Nah, itu adanya di hati, itu koneksi tauhid dengan Allah. Itu adanya di hati. Tauhid itu artinya membuang segala bentuk sekutu dan terfokuskan kepada sesuatu yang mahbub. Ini kata Imam Ghazali, bahasanya luar biasa, indah ya. Dengan hati kita bisa ngerti yang mahbub. Mahbub itu maksudnya Allah, yang kita cinta, yang kita tuju hidup ini. Nah, untuk menuju kepada yang mahbub itu, kepada Allah, nggak akan bisa sampai kalau masih ada sekutu. Contoh, ibadah mah ibadah, tapi hatinya mikirin yang lain. Itu yang disebut, kata Imam Ghazali, masih ada syarikat, sekutu, yang begitu buang dulu. Nah, itu koneksi namanya, koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu buang. Makanya dalam surat Al-Kahfi yang akhir, Pak, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Secara fikih sah nggak orang lagi sholat mikirin apa aja, utang, pekerjaan? Sah secara fikih. Tapi secara tasawuf batal sholatnya. Batal kenapa? Anda masih ada selain Allah di hatimu ketika ibadah, itu batal secara spiritual. Tapi secara hukum fikih sah-sah aja. Ulama fikih nggak sampai bilang batal. Puasa Bapak, puasa kalau nahan lapar, minum, kemudian juga haus ya maksudnya, kemudian juga hubungan seksual di siang hari, itu kan ukuran fikih itu. Udah beres, sah itu udah beres udah. Karena fikih mah yang zohir-zohir doang kelihatannya. Tapi kata Imam Azra'i, ini yang aneh, yang waktu saya baca kitab Mizanul Kubro, ini ada yang aneh. Ada ulama fikih satu, tapi jarang ya, ini jarang. Imam Syafi'i pun bilang orang kalau puasa dia berbuat maksiat nggak batal puasanya, kecuali kalau maksiatnya istimna. Nah, ini batal. Istimna ini tolabu khurujil mani, batal. Yang begitu. Ini mah maksiat yang lain, begitu. Yang bukan dalam konteks mubtilat yang membatalkan secara fikih. Misalnya bohong, namimah, dusta, sumpah palsu, melihat dengan syahwat, berpikir begitu loh, sehingga timbul syahwat, itu batal nggak puasanya? Enggak sih. Karena itu dosa batin yang begitu, enggak batal. Dosa batin tidak membatalkan puasa secara fikih. Tapi kata Imam Azra'i, ini yang menurut saya canggih banget. Kenapa? Karena Imam Azra'i orang fikih, tapi fatwanya berani keras. Kerasnya bagaimana, Pak? Kata Imam Azra'i, orang puasa ngelihat pakai syahwat batal. Orang puasa berdusta batal. Orang puasa namimah, ngadu domba, batal. Orang puasa gibah, batal. Padahal itu semua larangan batin, bukan fisik. Kenapa? Sampai menjaganya. Kata saya belum ketemu nih, kok bisa batal ya? Ternyata saya lihat lagi dalam kitab lain. Ada karangan Imam Ibnul Jauzi. Ini tokoh Imam Ahmad bin Hambal ya, ulamanya Hambali. Apa kata beliau? Coba kamu renungkan ayyuhal mu'min. Kalau engkau benar beriman, renungkan sejenak. Kalau engkau puasa cuma nahan lapar haus, di luar Ramadan juga engkau ngerasain itu sama. Kalau gaji lagi belum turun, lagi nggak ada ini, ya kan Pak? Saudara kita yang miskin, Pak, nggak cuma di Ramadan, di luar Ramadan juga nahan lapar. Kata Imam Ibnul Jauzi, kalau puasamu hanya nahan lapar, haus, hubungan seksual, itu bukan ibadah. Itu adat, kebiasaan. Namanya manusia, kalau ada makanan makan, kalau enggak lapar. Gak ada nilai ibadah sebetulnya secara inti.
Puasamu akan betul-betul bernilai ibadah dalam konteks syariat kalau puasamu juga menahan larangan hati. Tidak gibah, tidak namimah, tidak berdusta. Itulah ibadah puasa yang sesungguhnya. Saya pikir iya juga. Sampai segitunya ternyata. Kenapa? Karena kalau cuma nahan lapar, haus, hubungan seksual itu mah nggak di bulan Ramadan, nggak bulan Ramadan juga kita ngalamin begitu, dan itu mah kebiasaan. Maksudnya kebiasaan memang begitu manusia, kadang lapar, kadang kenyang juga. Itu udah kebiasaan, itu mah tabiat. Dan jadikan tabiat itu jadi ibadah kalau Anda juga menghilangkan kotoran-kotoran larangan hati itu. Ini kata Ibnul Jauzi. Baru saya ngerti kenapa Imam Azra'i saking segitunya berfatwa. Ini luar biasa. Contoh lagi, Pak. Bapak mandi hadas dengan mandi biasa, bedanya apa? Mandinya mah kebiasaan kan, Pak? Kebo aja mandi kok, kebo. Cuman mandinya di lumpur gitu. Kebo mandi juga, kucing mandi juga sama. Artinya kalau mandi cuman juprak pakai air begitu, itu biasa. Yang jadi itu ibadah adalah karena Bapak pakai niat. Hari Jumat mandi begitu aja biasa, mau Jumatan gak diniatin, ya biasa, itu mah namanya membersihkan fisik. Tapi kalau diniatin, saya niat mandi Jumat, maka jadi ibadah. Jadi fungsi niat tamyizul ibadah anil adat, membedakan kebiasaan dan adat. Kata Imam Ghazali, kita lanjut ke tadi, kita sambung lagi. Biasanya orang yang punya koneksi kuat, hubungan kuat dengan Allah, diuji. Sama seperti orang kalau serius sekolah, yang nggak serius juga sama diuji juga. Diuji sama Allah, mana buktinya engkau cinta. Nah, kalau anak muda, kita sama istri, mana lu cinta bang? Kalau cinta kasih gaji semuanya. Mana buktinya cinta? Nah, maka kata Imam Ghazali di sini, famtahanu, orang-orang yang beriman diuji sama Allah. Salah satu ujiannya adalah keluarkan apa yang menjadi keinginanmu dalam urusan dunia. Apa itu? Yang dunia, kalau kita hidup di dunia, konteksnya dunia, yang dicari apa, Pak? Harta, jabatan, dan semacamnya. Maka kata Allah, buktikan kecintaanmu, totalitasmu kepada Allah dengan infakkan hal-hal yang menjadi kebutuhan duniamu. Di sini kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang gak akan bisa dapat kebaikan sampai dia menafkahkan, menginfakkan apa yang dia cintai. Yang dia cinta itu maksudnya apa yang dia cari. Namanya manusia, kalau ngelihat harta, Pak, dokoh. Ngelihat perempuan cakep, ya melengos juga. Ngelihat duit banyak, ya nggak kedip juga. Maksudnya itu kan naluri, apa namanya, manusia memang begitu gitu. Sampai kata orang barat bilang begini, manusia itu kalau nggak ada agama buas kayak binatang, lebih-lebih malah. Yang membuat manusia jadi beradab, akhlaknya ada, agama itu. Jadi mengontrol ambisi nafsu kita. Itu agama faktornya. Agama dan segala ajaran-ajarannya. Itu yang membuat manusia itu jadi nggak liar kayak binatang gitu. Nah, kebutuhan itu disuruh infakkan kata Allah. Nah, disinilah maka ternyata menunaikan zakat itu merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah dengan mengorbankan apa yang menjadi hasrat duniawi kita sebagai manusia. Semua, nggak yang kaya, nggak yang miskin, jelek, buruk, semua juga kalau sama duit mah sama. Mau sama duit, mau sama jabatan, mau sama perempuan cakep, sama aja gitu. Ini kan artinya sifat manusiawi itu. Orang pengen harta, manusiawi. Orang pengen jabatan, itu manusiawi. Manusiawi, kadar manusia. Nah, kadar itu kata Allah coba dikorbankan coba untuk agama itu. Nah, disinilah maka kata Imam Ghazali, sir rahasia dari zakat itu adalah engkau mengorbankan hasrat kemanusiaanmu yang sebetulnya manusia nggak bisa lepas dari itu
untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa. Itu yang pertama, ya, kata Imam Ghazali. Yang kedua, kata Imam Ghazali, biasanya, ini masih ada kaitan yang kedua, Pak. Orang itu kalau sudah punya sesuatu yang urusannya dunia, susah lepas. Ya, susah. Wah enggak, saudara saya dermawan, itu agama. Faktor lain yang jadikan dia jadi dermawan. Ini mah faktor dalam. Faktor dalamnya biasanya manusia kalau punya sesuatu nggak mau dilepas. Yang bikin manusia dermawan, yang bikin manusia jadi baik, itu ajaran agamanya. Paham? Bisa bedain, Pak, ya? Nah, itu. Maka kata Imam Ghazali, fungsi atau rahasia yang kedua dari zakat itu adalah menjadikan manusia lepas dari sifat karakternya itu, karakter kemanusiaannya itu. Apa? Pelit, medit, koret, pantat kuning, bulu gasiran, pantat hijau. Kenapa? Karena manusia pada prinsipnya tamak. Yang membuat dia tidak tamak itu ajaran agama. Faktor luar masuk ke hatinya. Oh, Rasulullah dermawan, jadi dermawan karena ngikutin, karena cinta sama nabinya begitu. Tapi kalau naluri manusianya mah enggak. Oh, gue udah susah-susah kerja, banting tulang gue bantingin tiap hari. Ternyata disuruh lepas, susah. Makanya kata Allah, lepas coba harta yang paling kamu cintai, disitulah pahala yang paling besar. Maka susah, karena karakter manusia kalau sudah pengen nggak mau dilepas. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang nggak pengen dilepas, pengen ditimbun aja, itu namanya al-bukhl, pelit. Nah, salah satu rahasia zakat itu begitu. At-tathhiru min sifatil bukhl, membersihkan manusia dari karakter kemanusiaannya itu yang disebut dengan sifat bakhil. Kata Imam Ghazali, sifat bakhil itu minal muhlikat. Muhlikat itu bisa merontokkan kemanusiaannya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kadang manusia mah juga bagus dia, hartanya banyak, malah digituin. Apalagi rada kagak demen ngaji lagi, makin didukung yang begitu. Rada kagak ngaji. Ya. Tapi kalau menurut Allah nggak begitu caranya. Anda kalau mau soleh dengan saya, maksudnya dengan Allah begitu. Anda nggak hanya taat ke saya. Boleh Anda taat ke saya, tapi melalui proses yang lain, hubungan sosial itu. Anda nggak bisa menghindar dengan sifat kesosialan Anda sebagai manusia, karena Allah bilang ada hubungan batin juga antara manusia dengan manusia. Itu yang disebut rasa itu tadi yang saya bilang, syu'ur, perasaan. Kasihan ya tuh orang. Nah itu rasa apa makanya? Bukan hati, bukan. Pakai rasa yang gitu. Maka kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ini luar biasa. Kata Imam Ghazali mengambil dari ayat Quran, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang senantiasa mau membuang sifat itunya tuh, karakter manusianya yang pelit, medit, koret itu, dengan mau mentasarufkan hartanya di jalan Allah dengan zakat sebagai kewajibannya, maka dia termasuk ulaika humul muflih. Dialah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ya, itu rahasianya. Ya, kata Imam Ghazali, sifat pelit hanya bisa hilang bi anta ta'awwada bazlal mal. Biasain ngasih harta ke orang. Maksudnya biasain memberi. Coba dah. Ini orang nggak biasain memberi. Ya memberi sih kalau hari Jumat doang cuman. Ada kotak amal lewat. Itu juga milih-milih. Bawahnya mah banyak, bawahnya mah di kantong, milih-milih dulu. Dilihat dulu di rogoh. Yang mana nih yang pantas dikata. Yang pantas yang lecek lagi yang dipilih. Kalau begitu masih jadi al-hidayah kagak jadi kalau cuma segitu. Apalagi yang sedekah cuma senyum doang. Kan senyum juga sedekah Ustaz. Ditabuk DKM begitu. Kagak jadi masjid. Kurang ajar lo jika kata gue besok enggak jadi DKM, sedekah senyum doang aja. Nah, maka kata Imam Ghazali, biasakan memberi, sifat bakhil hilang.
Wa in qalla, sekalipun sedikit, awalnya sedikit, lama-lama kalau udah seneng nih banyak. Kalau udah seneng banyak. Dan biasanya, dan harus ikhlas. Ciri orang gak ikhlas itu Pak, ciri orang gak ikhlas ya, kebaikan yang udah kelewat dia sebut lagi. Jadi kebaikan itu bagusnya dilupakan, dosa bagusnya diingat. Itu kalau konsep dosa bagusnya diingat. Tapi kalau konsep kebaikan lupain. Ini nggak disebutin se-RT di mana aja. Gue begini, gue begini. Itu hamba Allah tuh yang sedekah tuh 1 juta, itu saya loh. Lah, dia buka juga. Ya sama aja yang begitu. Jadi kebaikan itu bagusnya, tanda diterimanya adalah dia lupakan begitu saja udah. Setelah dia kerjakan. Nah kata Imam Ghazali, biasakanlah memberi, maka sifat bakhil itu nanti akan hilang sendiri. Sebagai salah satu sifat yang memang semua manusia mengalami itu. Ya, karakter, bahasa kita mah itu namanya karakter. Karena biasanya orang kalau sudah dia dapat nih susah melepasnya. Yang terakhir, ini pandangan syariatnya yang terakhir nih kata Imam Ghazali, hikmah dari zakat itu syukrun ni'am, syukur atas nikmat-nikmat Allah. Itu. Ternyata syukur dalam nikmat tadi yang saya bilang, syukur itu modelnya banyak. Ada syukur bil qalbi, ada syukur bil lisan, ada syukur bil jawari, ada Abdul Syukur. Nama orang itu. Nah, syukur dengan jawari, anggota tubuh kita, itu bisa dilakukan dengan menunaikan zakat. Sarfuz zakat. Dengan menunaikan zakat. Nah itu. Tapi melibatkan harta kita. Kata Imam Ghazali, fa inna lillahi azza wa jalla ala abdihi ni'matan fi nafsihi wa malih. Allah kasih nikmat itu dalam seorang kepada hambanya, itu ada dalam dirinya dan harta. Kita disuruh nyari harta enggak Pak dalam agama? Disuruh. Kalau kagak miskin juga, hidup repot juga ibadah kita. Kalau kita ibadah beli kokoh juga, beli apa juga. Ini lebaran baru sehari aja udah beli sarung. Puasa baru sehari udah ngomongin aja 29 lagi jika kita lebaran baru sehari. Saya ngisi kajian buka puasa Pak di Masjid An-Nabawi Banjarwijaya. Saya kuliah subuh di situ 8 kali di kontrak. Kuliah subuh, kajian tauhid, sama kajian berbuka seminggu berturut-turut. Itu tiap hari selalu saya tanya para jamaah, ini kita hari keberapa ya? 3 Pak Ustadz. Apal bener kata saya. Kalau urusan hari mah. Tapi kalau puasanya ingat apakah gitu, puasanya banyak cacatnya nggak tahu dah saya juga gitu. Ya Allah, ini sekarang kita hari keberapa Pak? Pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa. Hari kedua 20 sama Ustadz juga ingat Pak, sama ingat juga karena mikirin ntar lebaran pakai apa, sama kepikiran juga manusiawi kali yang begitu Maya. Iya, cuman maksudnya jangan cuman ingat lebaran tapi ingat juga esensi puasanya dapat enggak. Kita termasuk mutakin atau tidak, itu sebenarnya yang paling penting. Bahkan khotib selalu bilang, id itu bukan pakai sarung BHS, tamer. Bukan, tamer rasanya rasa atlas sih sekarang mah. Tamer rasanya atlas Pak, bahannya kata saya, mending gue beli atlas kalian. Murah ya Pak ya. Oh saya lihat-lihat begini, malah saya mah rada malu, pakai BHS saja rada malu. Kelas kiai bukan kata saya. Mas saya emang ngisinya di masjid kampung-kampung sih kata saya. Kalau ngisinya di istana kali pakai BHS tamer, lagi sarung sampai 5 juta kurang gawean dan ngasih bini kata saya. Gitu, orang dipakainya jalannya, saya mau pakai celana juga sih. Kecuali orang tuh santri, ada santri Pak, santri, ustadz yang enggak pernah pakai celana, kata saya enggak gablek ke celana apa ngapa kali. Kalau saya mah enggak, ya ke mall pakai celana, mau pakai sarung. Kalau ke kampus yang ngajar ya pakai celana, saya yang ngajar, ngedosen saya pakai celana. Tapi ada juga di kampus saya dosen karena santrinya Mbah Sahal pakai sarung juga. Saya bilang sekalian aja baca tahlil di situ sama isi gosah, nyinyir aja dia. Saya bilang maksudnya menyesuaikan, kalau saya mah begitu, biar saya pakai celana, 1 menyesuaikan, 2 biar dianggap punya celana gitu. Karena ada juga yang pakai sarung kata saya, biar dalilnya apa, adem juga ada, adem lagi. Nah itu, jadi harus ditasarrufkan tuh harta gitu. Ya, agar nanti segala harta yang kita
dapat yang kita peroleh itu senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semuanya begitu. Nggak semuanya harta itu harus kita timbun. Karakter manusia begitu, emang disuruh sama agama, disuruh cari hartamu tapi jangan israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Ada orang nanya ke saya, Pak, emang di sana rada-rada ada orang separoh lah tuh. Orang betul sih, cuman maksudnya pahamnya begitu, Pak. Nanya ke saya, Pak Ustadz, emang tasawuf ajaran Nabi? Saya pretelin satu-satu dari akar-akarnya. Saya bidang pemikiran, dari akar-akarnya saya pretelin tuh. Kagak nanya lagi. Besoknya malah bilang, Pak Ustadz sering ngisi pengajian keluarga, Roma-romanya mengundang nih orang. Tadi nanya saya tentang tasawuf, ingkar, kata saya kan lagi jelasin tasawuf. Katanya kagak ada ajarannya dari Nabi. Saya jelasin begitu ya, habis ngaji Pak Ustadz sering diundang ini, romannya kayak mau ngundang saya ini. Ngundang ada dua kemungkinan nih, jebak saya apa bukan, kata saya. Ya enggak, kita husnuzan aja lah. Itu orang-orang komplek, Pak, yang biasanya pengajian keluarga ngundang ustadznya begitu, kata saya soal adab juga nih, ustadz nyamperin murid. Gitu. Kalau kata sebagian ulama yang lain, ya nggak apa-apa sih, kata saya sering begitu, masih muda mengayab aja dulu. Begitu. Ntar kalau udah 40 hari baru deprok, kalau udah 40 tahun baru deprok dah, ngurus santri di rumah. Nah, orang tua saya ngurus santri di rumah karena udah 60 tahunan, udah hampir 60 tahun usianya. Kata orang tua, udah lu deh yang mudaan, jika kata ngayab sono kemana kek, dikata begitu. Ngamen kemana kek, amalin ilmu lu, jika kata jangan pinter di kandang doang. Pinter di kandang doang belum keren, belum, katanya begitu. Nah, kemudian dalam di harta kita itu ternyata ada hak-hak yang lain. Nah, disinilah yang kemudian agama memerintahkan kita untuk kita tasarrufkan itu, sehingga nanti ada keberkahan di situ. Israf nggak boleh. Harta silakan tanya, dicari. Makan silakan. Jangan kemudian jangan makan jadi hobi. Ini jangan, nggak boleh. Makan jadi hobi, minum jadi hobi. Kata Imam Ghazali, orang hobi makan, hobi minum itu mewariskan geblek. Mewariskan geblek kagak ibadah lagi. Orang, Pak, biasanya kalau kenyang, Pak, males bangun. Males bangun, berdiri males. Nyender aja. Nggak tahu di Al-Hidayah mah nggak ada kali, orang baru 2 rakaat pulang terawih, nggak ada kali ya. Di Cipondo mah ada, Pak, begitu. Setengah rakaat pulang. Di sini 20 kan ya, 20 ya. Maka di korting lagi nih, sholat tarawih pedagang begini nih, maka di korting boleh nggak Pak Ustadz? Dikata 4 seralulah, dikata. Dapat pahala Pak? Gak dapat, cuman jangan main sama yang 20, pengen sama lagi. Ya beda lah, Pak. Kalau ditanya sah nggak Pak Ustadz sholat tarawih? Yang kita kan ngikutin 20, juga kata. Sah apa kagak? Sah, mau 4 rakaat doang juga sah, mau 6 rakaat doang juga sah. Yang nggak sah itu lu sholat tarawih ganjil, itu witir namanya, bukan tarawih, itu nggak sah. Saya gituin aja, itu namanya witir. Oh begitu ya, tapi dapat pahala apa enggak? Dapat nih, orang kayaknya hitung-hitungan banget pahala. Dapat apa kagak? Iya dapat, cuman jangan samain sama orang yang sholatnya 20, karena orang lebih banyak kasabnya, lebih banyak pahalanya. Romannya mau nyamain aja, iya beda dong. Saya boleh nggak kalau lagi capek banget 2 doang juga udah boleh, udah kadar orang kayak orang sibuk kali, nggak apa-apa. 2 rakaat doang juga kata ya boleh, nggak apa-apa, daripada kagak sama sekali. Ada orang nggak sama sekali, bulan Ramadan belum tentu besok nemu lagi Ramadan. Amat tarawih rada kagak lagi. Udah tarawih kagak, witir kagak. Kata saya mah witir mah jangan sampai ditinggal, witir mah kalau tarawih kagak. Karena memang dulu zaman Nabi dalam riwayat Aisyah, ini yang disalahpahami nih, Pak ya. Katanya Nabi sholat tarawih 11. Ini saya kupas tuntas di Masjid An-Nabawi itu, jika Ustaz sebut kupas tuntas ikhtilaf rakaat tarawih. Saya kupas tuntas dalam riwayat-riwayat lain itu. Yang 11 rakaat riwayat Aisyah itu sholat witir. Sekarang begini, 11 ganjil apa genap, Pak? Sholat tarawih genap apa ganjil? Sholat tarawih genap apa ganjil? Genap. Nah, maka kata Imam Muslim nih, mahamin hadis tuh begitu tuh, kudunya digabungin beberapa riwayat. Kalau ada yang berbeda, ini enggak main nyomot-nyomot aja.
digabungin baru ngerti. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, itu riwayat witir karena nyebutinnya 11 itu ganjil. Yang riwayat taraweh kalau ngikutinnya hadis Nabi, ini orang emang ngikut Nabi aja udah aja kata. Emang kita yang 20 kagak ngikut Nabi juga. Man qoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Memang orang zaman Nabi salat tarawihnya itu di rumah, tidak berjamaah dipimpin satu imam. Ini sampai masa awal Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena cerdas, ini kayaknya orang di bulan Ramadan malam begini aja, ya Allah. Kayaknya enak nih kalau sholat bareng-bareng di masjid ala qari'in wahid, dipimpin satu imam. Dipanggil Ubay bin Ka'ab, Ubay, ta'al, mau jadi imam nggak sholat tarawih? Wah, jangan saya. Orang sekarang berebut kali tuh. Ada amplopnya nggak Ustaz? Mau cepet apa lama? Main pesenan. Mau cepet apa lama juga main pesenan. Ubay bin Ka'ab itu ahfazul Quran minas sahabah, orang yang paling hafal Quran dari kalangan sahabat, maka disuruh imam. Umar bin Khattab bukan Umar bin Khattab nggak hafal, cuman paling fasih, paling hafal. Gitu, disuruh imam. Ada sahabat bilang ini bid'ah, nikmatil bid'atu hazihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Maka kata Imam Malik dalam Muwatta, dulu dalam riwayat Yazid bin Ruman, zaman Umar 20 rakaat itu berdasarkan man qoma ramadhana, berarti ngikutin Nabi juga. Karena zaman Nabi nggak ada rakaat khusus, sholat aja udah, nggak ada rakaat khusus. Kalau riwayat Aisyah bukan tarawih itu sholat witir yang begitu, bukan tarawih. Cuman boleh nggak Pak Ustaz sholatnya 8 rakaat tarawih? Boleh. Ngapa nggak boleh? Boleh. Cuman jangan bilang riwayat itu riwayat tarawih. Kalau tarawih 8 boleh, cuman pahalanya 8. Jangan samain sama orang yang 20 yang di Masjid Al-Hidayah pahalanya banyakan. Emang ada apa di sini yang 8? Gak apa-apa sih. Di rumah aja, di rumah. Malu di rumah. Di rumah aja. Kalau dicapek banget, udah 8 aja deh kata. Gitu. Ya, kan kalau di kampung saya mah nyari masjid yang paling cepat. Imamnya paling cepat. Di sini normalnya jam berapa selesai? Wah, pas banget udah itu. Tomak ninanya dapet, ya kan, ininya dapet. Ada yang jam 8 udah beres aja. Pengen kemana kali saya juga nggak tahu. Begah habis buka. Begah. Habis orang di masjid saya mah baru jam 8 lewat baru Allahumma ja'alna bil iman kamilin, baru begitu Pak. Di sana mah udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampun tuh imam apa supir angkot kata saya. Ya biarin dah. Ya kan namanya sholat tarawih, sholat istirahat Pak ya. Itu namanya bukan sholat tarawih, sholat lari yang begitu mah ngebut. Ya bagus nih, pas nih di Al-Hidayah nih begitu tuh. Besok kayaknya nambah nih, tahun besok nih di Al-Hidayah jam 9. Cuman imam doang, makmum pulang. Hah? Luar biasa. Coba di Masjidil Haram Pak, jam 9:30 tarawih. Selesai jam 12, model orang model jamaah Masjid Al-Hidayah begitu pulang. Cuman kalau di sono mah kan enak, imamnya enak. Ya Pak ya, nggak ada kepikiran pengen pulang kan kalau di sono mah. Kemudian juga bacaannya merdu enak. Di sini juga merdu kali. Di sini merdu. Enak. Ngimamin kalau baca Qur'annya sambil nangis-nangis, di sini juga nangis kali. Lupa ayat. Nangis. Ayat apaan? Juga tuh gue lupa ini. Lupa. Aduh ya Allah. Nah, jadi silakan. Kalau perlu dalam ibadah yang banyak, Pak Ustaz saya mau salat tarawih kurang kayaknya 20. Ini orang dokoh nih ibadah nih, dokoh. Berapa? 36 kayak riwayat Imam Malik boleh. Dulu zaman riwayat Imam Malik di Madinah 36 rakaat Pak. Boleh praktekin sekali-kali di sini. Begitu. Paling imamnya digedegin imamnya. Ya, 36 rakaat itu zaman Imam Malik dulu karena orang-orang Madinah kesirian sama orang Mekah. Orang Mekah itu setiap 2 rakaat tawaf 7 kali. Di sini mau tawaf Ka'bah enggak ada kan? Jadi setiap 2 rakaat tawaf 7 kali, bayangin tuh Pak. 20 rakaat, setiap 2 rakaat tuh dia tawaf 7 kali. Kata orang Ahlul Madinah, pahalanya banyak banget kali itu orang ya. Ya udahlah kita di sini kita tambahin rakaatnya jadi 36. 36 boleh kalau ini mah mau dipraktekin. Ya 36 ada riwayatnya, tapi kalau 8 enggak ada riwayatnya. Enggak ada. Ya. Jadi berlebih-lebihan dalam konteks ibadah silakan.
Tapi berlebih-lebihan dalam urusan dunia dilarang. Ini yang kadang orang bilang, Pak Ustadz, zikir sampai 1000 kali, zikir selawat sampai 1000 kali, itu bukannya berlebih-lebihan? Lebih-lebihan. Dia nyerang orang kita nih kayaknya nih. Orang kita makan zikir selawat 1000, 4000, baca selawat nariyah Pak 4444. Emang gak ada riwayatnya, tapi tajribah. Itu pengalaman para ulama, dan itu diyakini qabul hajat kita. Kita punya hajat besar, ya Allah, pengen punya rumah, apartemen atau apa begitu. Bapak pernah kenal namanya Mama Syatibi dari tanah Pasundan. Mama Syatibi dulu belajar di Mekah. Itu waktu pulang Pak pengen buka pesantren, bingung, dana enggak ada, ya Allah apa. Ini orang alim banget memang nih ulama Mama Syatibi. Apa kata beliau? Beliau ngamalin apa? Nariyah 4444 kali. Pesantrennya ribuan, pesantrennya luas. Hatta liyaum sampai sekarang. Kalau kita kenalnya Mama Gentur. Mama Gentur. Ya. Nah, kemudian, jadi dalam konteks ini mah nggak apa-apa. Kalau dalam konteks ibadah nggak apa-apa, kebanyakan juga nggak apa-apa. Jadi tahlil 1000 kali itu nggak apa-apa. Tapi dalam konteks dunia jangan makan, minum itu kurangin, itu israf. Nah, itulah makna terakhir dari zakat adalah syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan puasa Ramadan kita jangan sampai lupa bahwa ada ibadah sosial supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tadi bahwa puasa Ramadan itu akan diangkat oleh Allah pahalanya sampai dia menunaikan zakat fitrah. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita ya, dengan ibadah kita diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa kita dari awal Pak sampai saat ini 20 Ramadan ini, kita besok masuk 21, besok ntar malam 21 ya. Udah mulai dah tuh itikaf lah. Udah mulai itikaf Asyrul Awakhir, cari yang ganjil-ganjil. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang-kurang mungkin ada cacatnya puasa kita, tarawih kita, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita menghadapi Idul Fitri dalam keadaan hati yang bersih, sehat semuanya. Yang penting sehat, Pak. Sehat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa. Wafwan ya karim Allah bihaqil Fatihah bisil Fatihah bil karamatil Fatihah farijal ya kashfal gum ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala rahman ya dafi'al bala rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warhamna fi syahri Ramadan waghfir lana dzunubana fi syahri Ramadan wa taqabbal jami'a a'malina fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.